Ya, perkenalkan saya Andri Saputra, saya pemilik susu Mbok Sri. Kenapa susu Mbok Sri? Susu Mbok Sri itu diambil dari nama ibu saya. Jadi ibu saya itu tidak merestui saya untuk usaha, sebenarnya disarankan untuk kuliah. Terus akhirnya buka beberapa usaha, balik awal itu. Jadi nama susu Mbok Sri ini diambil dari nama ibu saya, Sri Utami. Sehari bisa 100, bahkan rekornya itu setelah 3 bulan jualan di sana, itu rekornya itu bisa sampai 500 cup sehari. Nah, mengetahui penjualan yang luar biasa, karena pada saat itu belum ada media sosial, jadi cuma dari mulut ke mulut aja. Teman saya yang anak Malang ini, dia nggak ngasih franchise lagi, saya dikunci satu cabang aja, terus dia ekspansi ke kota Kediri, dia kuliahnya di sempat off 1 tahun karena dia fokus membuka usaha di kota Kediri. Akhirnya saya tidak ada pilihan lain selain saya membuka dengan brand saya sendiri. Saat itu namanya GoTi atau Go Healthy. Kemudian pada tahun 2015 awal saya berpikir untuk buka di tempat lain. Pilihannya ada dua, ada di Jember atau di Solo. Karena saya punya punya teman di dua kota ini. Akhirnya teman saya mengajak untuk ke Solo dulu, diajak jalan-jalan ke UNS. Nah, di Solo kebetulan dekat dengan Boyolali. Boyolali ada ada susu sapi segarnya. Akhirnya saya Jember nggak jadi buka di sana, jadinya buka di Solo, tepatnya di area kampus UNS. Pertama kali buka di sini, itu saya bukanya di depan Stikes Aisyah. Di sana buka selama 3 bulan, rata-rata sehari itu penjualan cuma 5 cup, 10 cup, paling bagus itu 30 cup. Terus akhirnya ada pelanggan saya, dia itu kerja di Swalayan, namanya di Asdo Swalayan. Nah, dia menyarankan untuk buka di halaman Swalayan itu. Akhirnya saya pindah di Swalayan itu, hari pertama penjualan 30 cup. Besoknya terus meningkat sampai 200, 300 dan seterusnya. Nah, setelah cabang yang satu ini penjualan cukup bagus, akhirnya saya memutuskan untuk nambah cabang lagi, masih di area sekitar kampus UNS. Jadi ada dua di area kampus UNS. Hingga akhirnya saya buka di Kalimantan ada satu, di Karanganyar ada satu, terus di Mojosongo dan di UMS dan di beberapa tempat yang lainnya. Mulai mengalami penurunan itu saat terkena COVID. Jadi awalnya dari 6 cabang, tersisa hanya 1 cabang. Karena kebanyakan karyawan atau pegawai kita itu kebanyakan anak kampus, begitu ada isu lockdown, mereka langsung pulang. Jadi hari sebelum hari lockdown itu mereka udah pada pulang semua, nggak ada yang mau jaga di sini. Akhirnya cuma ada 1 cabang, dan tersisa hanya ada 2 karyawan. Dari 2 karyawan ini kita bertahan selama 2 tahun. Kita hanya membuka 1 cabang, terus dari 1 cabang yang masih buka ini, alhamdulillah pada bulan April kemarin kita buka 1 lagi cabang di Jalan Surya di belakang kampus UNS juga. Kita targetnya setelah ini, ketika 1 cabang udah mencapai target 150 cup per hari, rata-rata penjualannya, kita akan nambah cabang lagi, seperti itu. Kita menjual susu sapi murni, menjual susu rasa-rasa, dan juga ada ada yogurt yang dibuat dengan susu sapi kita. Kalau susu itu kebanyakan kendalanya itu untuk pengolahannya. Jadi susu itu gampang banget
rusak, gampang banget basi, gampang banget pecah. Terus kita juga kendalanya itu mendapatkan suplai susu yang berkualitas. Karena di Boyolali itu untuk jumlah susu sangat banyak dibandingkan dengan Jawa Timur. Tapi untuk kualitasnya itu yang bagus kayak di Jawa Timur itu hanya ada beberapa aja. Nah, untuk pasokan susu yang bagus itu orang udah banyak yang rebutan. Nah, kita kendalanya di persaingan pasokan susu yang bagus itu. Selain itu, kendala berikutnya adalah musim hujan, karena kita jualan susu sapi segar pakai es. Jadi kalau pas musim hujan, otomatis penjualan menurun, dan kebanyakan target kita adalah mahasiswa. Pada saat mereka libur, otomatis penjualan menurun. Kalau untuk SDM, alhamdulillah sejauh ini nggak ada kendala. Kalau dulu awal-awal mungkin ada kendala, seperti karena kebanyakan karyawan kita adalah mahasiswa, jadi kendalanya itu kadang ada kelas mendadak. Tapi sejauh ini setelah menerapkan sistem baru, jadi kita model rolling kayak gitu, alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali untuk sumber daya manusianya. Sukanya yang jelas berkat usaha ini, alhamdulillah hutang saya di bank itu lunas. Kalau untuk dukanya, ya mungkin semua sama. Kalau dukanya, namanya usaha itu pasti identik dengan ketidakpastian. Jadi kadang-kadang tiba-tiba itu ada blender rusak, atau freezernya itu mati, terus kadang kipas angin mati, kadang susunya juga pecah, dan lain-lain. Kadang ada juga karyawan keluar mendadak, kayak gitu-gitu sih. Kita karena susu Mbok Sri ini menjual kebutuhan dan keinginan sekaligus, meskipun dengan sedikit inovasi, alhamdulillah kita tetap bisa bertahan. Jadi kalau kebanyakan minuman itu yang mereka jual viral atau mungkin orang beli karena cuma penasaran, tapi kalau di kita itu selain rasa yang enak, kita juga menjual kebutuhan. Semua orang pasti minum susu, dari usia muda sampai usia tua. Dan untuk produk sendiri, kita pastikan susunya kita ambil yang terbaik, atau kita kalau nggak ada susu kita nggak jualan. Kita kendalanya di pendanaan ya. Kalau jangka panjangnya, itu tadi, setelah satu cabang itu mencapai 150-an cup, kita akan menambah cabang-cabang baru. Ya, semoga bisa sampai seluruh Jawa dulu lah. Kita penuhi seluruh Jawa dengan outlet-outlet kita, karena kita menjual kebaikan, terutama susu. Semua orang butuh susu, apalagi Indonesia sangat kekurangan susu. Kita baru memenuhi kurang lebih 30% susu. Padahal negara-negara lain seperti Belanda, Jerman itu udah sangat melimpah susunya. Kita sangat tertinggal, akibatnya banyak orang Indonesia itu kecil-kecil, kurus-kurus, ya karena mungkin kurang gizi gitu sih. Jadi susu Mbok Sri itu terbuat dari susu sapi segar. Kita pastikan kualitasnya kualitas yang terbaik. Kita nggak ada tambahan air sama sekali. Jadi kita ada beberapa menu. Kita ada menu yang full milk. Jadi kalau yang full milk ini kita nggak pakai es sama sekali. Jadi satu cup itu full dengan susu. Terus ada yang pengen agak ringan susu, rasa susunya itu kita ada yang menu reguler, yang kecil-kecil ini. Dan kalau ingin nyoba Greek yogurt, kita ada strawberry dan plain. Greek yogurt ini kita buat sendiri dari susu sapi segar. Jadi bukan dari powder atau susu skim. Jadi untuk rasa dan gizinya insya Allah lebih bagus daripada yang beredar di supermarket kayak gitu. Pesan di GoFood, GrabFood, sama di ShopeeFood. Untuk media sosial kita ada di IG sama di TikTok. IG-nya Susu Mbok Sri, TikTok-nya juga Susu Mbok Sri. Yang bagi yang mau merintis bisnis, menurut saya yang paling penting itu disiplin ya. Kita nggak butuh motivasi, kita nggak butuh masukan atau apa-apa di awal-awal. Yang penting kita disiplin melakukan sesuatu yang baik itu terus konsisten.
meskipun kita lagi bad mood, kita mungkin lagi diputus pacar atau sedih atau capek, selama kita disiplin, insya Allah target kita untuk sukses atau target yang ingin kita capai, insya Allah kita bisa capai hal itu. Oh ya, terima kasih untuk Sena Media yang telah meliput susu Mbok Sri. Mungkin dari sini susu Mbok Sri bisa dikenal oleh beberapa orang atau mungkin menjangkau lebih banyak orang bahwa di Solo, terutama di area kampus UNS itu ada minuman yang beda daripada yang lain, minuman yang terbuat dari susu sapi segar asli. Dan insya Allah kalau rutin minum susu Mbok Sri, insya Allah untuk yang udah punya anak, gizi dan pertumbuhan anaknya insya Allah bisa lebih bagus dibanding dengan yang lain. Karena alhamdulillah saya udah membuktikan sendiri susu Mbok Sri emang lebih bagus.